Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video pembelajaran ini membahas tentang pelajaran kimia kelas 10 SMK Islam Al-Arif. Video pembelajaran ini membahas tentang elektrokimia. Nah, anak-anak tentunya tahu apa dari fungsi dari benda ini. Ya, ini baterai dan aki ya. Fungsinya untuk sumber energi untuk baterai. Misalnya apa? HP dan lain sebagainya. Kompetensi dari materi ini adalah menganalisis proses penyempuan dan faktor yang mempengaruhi terjadinya reaksi. Tujuan pembelajaran kita adalah selama mempelajari ini kita akan mengetahui bagaimana cara proses mencegah terjadinya korosi. Apa kabar anak-anak? Ibu berdoa anak-anak semuanya sehat. Tetap jaga kesehatan ya. Walaupun tetap di rumah saja, tetaplah belajar, tetap beribadah, tetap berdoa. Semoga wabah ini akan segera hilang sehingga kita bisa ketemu kembali di sekolah kita tercinta ya. Baik, kita masuk ke materinya. Yang pertama adalah reaksi redoks. Yang kedua, sel elektrokimia dan yang ketiga adalah korosi. Nah, kita bahas satu persatu tentang reaksi redoks atau reaksi reduksi oksidasi. Ada beberapa konsep bahwa reduksi dan oksidasi itu adalah reaksi pelepasan dan pengikatan oksigen. Pelepasan oksigen contohnya pada waktu proses fotosintesis. Kalau oksidasi pada waktu kita bernafas atau misalnya contohnya kita makan buah-buahan apel misalnya kita biarkan di udara terbuka. Nah, lama-lama dia akan berubah warna coklat karena dia mengikat oksigen. Kemudian yang kedua, reaksi penangkapan dan pelepasan elektron. Elektron itu bermuatan negatif ya. Kemudian yang ketiga, reaksi penurunan dan kenaikan bilok. Ya, penurunan dan kenaikan bilok. Contohnya di sini. 0 min 1 itu turun, 0 ke plus 1 itu naik. Yang keempat, terjadinya reduksi itu di katoda, sedangkan oksidasi terjadinya di anoda. Bilok atau bilangan oksidasi itu kecenderungan suatu atom untuk mencapai kestabilan. Bagaimana caranya? Kalian ingat kembali materi struktur atom. Bagaimana cara atom mencapai kestabilan? Ada dua cara, yaitu menerima dan melepas elektron. Kalau menerima, maka muatannya negatif. Kalau dia melepas, muatannya positif. Karena apa? Ingat, elektron itu adalah negatif muatannya. Semakin menerima elektron, maka semakin negatif ya. Maka janganlah jadi seperti elektron yang selalu bermuatan negatif. Jadilah positron ya. Oke, lanjut tentang bilangan oksidasi itu sendiri. Ada aturannya untuk menentukannya. 1. Bilok unsur bebas pada monoatomik, diatomik, dan triatomik. Dan seterusnya itu adalah 0 karena dia termasuk unsur bebas. Kemudian bilok dari golongan halogen, anggotanya siapa? FCl-BrI adalah min 1. Kemudian bilok unsur logam sama dengan muatannya. Ini berdasarkan tadi, cara atom mencapai kestabilan. Unsur logam stabil dengan cara melepaskan elektron. Yang keempat, biloks dari ion sama dengan muatannya. Ibu ambil contoh di sini adalah ion Mg2+, maka biloksnya adalah plus 2. Tapi kalau misalnya ibu ambil ionnya adalah Cl-, maka muatannya min 1. Biloks oksigen selalu min 2, kecuali pada H2O2 atau yang dikenal dengan peroksida, itu nilainya adalah min 1. Yang keenam, jumlah biloks senyawa adalah 0. Contoh senyawa itu MgOH 2 kali NaCl dan seterusnya, intinya yang tidak memiliki muatan. Yang ketujuh, biloks ion polyatom itu sama dengan muatannya. Contohnya di sini, SO4 2-. S-nya bilok S tambah 4 bilok O harus sama dengan min 2 karena muatannya di sini min 2, maka biloknya juga min 2. Kemudian contoh soalnya di sini, Ibu ambil contoh Mn dari MnO4. MnO4 min itu min 1 ya. Min 1 sama dengan bilok Mn ditambah 4 kali bilok O. Kenapa 4? Karena di sini ada 4. Nah,
Bilog O tadi berapa? Min 2. 4 kali min 2 min 8. Min 8. Min 8 di sini plus min 1. Maka ini mindah ruas. Min 8 jadi plus 8. Maka dapatlah bilog Mn yaitu plus 7. Kemudian yang pada MgCl2. MgCl2 ini itu adalah senyawa. Kalau senyawa unsur bebas senyawa maka bilognya 0. 0 sama dengan bilog Mg ditambah 2 kali bilog Cl. Mg itu plus 2. 2 kali bilog Cl. Plus 2-nya pindah ruas jadinya min 2. Min 2 sama dengan 2 kali bilog Cl. Maka min 2 bagi 2 sama dengan min 1. Itulah nilai dari bilog Cl-nya. Kita lanjutkan ke konsep oksidator dan reduktor. Oksidator itu adalah yang mengalami pengurangan bilog atau yang mengalami reduksi. Sedangkan reduktor mengalami oksidasi. Berikutnya, reaksi oksidasi. Contoh soalnya ya. Dalam hal ini adalah Cu2 plus ditambah Al menjadi Cu plus Al3 plus. Cu plus 2. Di sini nggak ada muatannya. Berarti di sini plus 2 ke 0. Berarti mengalami reduksi. Dari 0 Al-nya menjadi plus 3. Maka ini mengalami oksidasi. Nah, ini bisa disimpulkan bahwa reduktornya adalah L, oksidatornya adalah Cu. Berikutnya, reaksi autoredak atau disproporsionasi. Kita lihat contohnya sebagai berikut. Cl2 tambah 2NaOH tambah NaCl tambah NaClO menjadi H2O. Cl2 itu tadi apa, nak? Iya, unsur bebas. Na golongan 1, O min 2, H-nya plus 1. Jadi, nilainya di sini tetap. NaCl, Cl-nya min 1, NaClO, kenapa bisa jadi plus 1? Karena Na golongan 1, O-nya min 2, supaya sama dengan 0, maka Cl-nya adalah plus 1. Sehingga bisa kita lihat di sini bahwa Cl2 mengalami perubahan dari 0 menjadi min 1 dan plus 1. Maka bisa kita simpulkan bahwa reduktor dan oksidatornya adalah zat yang sama. Maka ini disebut dengan autoredok. Nah, berikut adalah penyetaraan reaksi redok. Ada dua metode. Yang pertama adalah metode perubahan bilog. Metode perubahan bilog ini ada beberapa langkah. Tentukan dulu unsur yang mengalami perubahan bilog. Setarakan jumlah atom yang mengalami perubahan bilognya. Menuliskan nilai bilog yang mengalami perubahan bilognya. Kemudian, tentukan perubahan kenaikan dan penurunannya. Kemudian yang kedua, metode setengah reaksi atau ion elektron. Bagi dulu dia menjadi 2,5 reaksi, menjadi setengah reaksi reduksi dan oksidasi. Setarakan atom yang mengalami perubahan bilognya tadi. Kemudian setarakan atom O dengan menambahkan H2O dan H. Dan setarakan muatan dengan menambahkan elektronnya. Kalikan koefisiennya, gabungkan kedua setengah reaksinya, tambahkan OH- pada reaktan dan produknya sesuai dengan jumlah H+-nya. Kombinasikan antara OH- dengan H+-nya membentuk H2O. Jika H2O-nya di ruas kiri dan kanan, makanya itu saling menghilangkan. Jika ruasnya sama, itu saling ditambahkan. Contoh soal. Setarakan reaksi dari CuS tambah NO3- menjadi Cu2 plus tambah S tambah NO. Pembahasannya di sini. CuS tambah NO3-. CuS, S nilainya min 2, Cu-nya plus 2. NO3-. Ini harus sama dengan min 1. O-nya ada 3. 3 kali min 2 kan min 6. Supaya jadi min 1, maka N-nya harus plus 5. Cu2 plus, maka pasti plus 2. Sama-sama plus 2, berarti nggak mengalami perubahan bilog ya. Kemudian S-nya di sini 0. NO2. O tadi ya berapa? Min 2. Maka N-nya plus 2. Berarti dari plus 5 ke plus 2 itu turun 3. Dari min 2 ke 0 itu naik. Sehingga di sini yang turun dikali jumlah naiknya. Unsur yang mengalami kenaikan
dikali jumlah jumlah bilok yang namanya penurunan. Contohnya sini, ini tadinya 1 jadi kalikan 3, sini 1 ini jadi kalikan 2. Kemudian kita setarakan jumlah muatannya. Di sini 2 kali min 1 itu min 2. Di sini 2 plus 2 kali 3 itu plus 6. Supaya jadi sama, maka di sini tambahkan 8H+. Nah, di sini kan kita setarakan jumlahannya, maka di ruas kanan kita jumlahkan H2O sebanyak H plusnya berapa? H plusnya di sini 8, maka di sini tambahkan 4H2O baru disetarakan. Untuk yang kedua, dengan metode setengah reaksi, ada contoh soalnya adalah MnO4- tambah SO32- menjadi Mn2+ tambah SO42-. Nah, ini ada beberapa langkah lebih ribet ya. Contohnya setarakan di sini. Setengah reaksinya adalah SO3- 2- menjadi SO42-. Nah, ini kebetulan jumlah unsur yang mengalami atau atom yang mengalami perubahan biloksnya itu sama koefisiennya, jadi nggak usah setarakan lagi. Kemudian setarakan jumlah O. O-nya di sini 3, di sini 4, maka di sini tambahkan 1H2O. 1 ya, karena di sini butuh jadi O-nya supaya 4. Nah, sekarang setarakan H-nya. Di kanan tadi belum ada H, kiri juga belum ada H. Sekarang tapi ada ini. Maka di sini dikali 2H+. Kemudian pada MnO4-. Di sini 4, di sini nggak ada O, maka di sini tambah 4H2O. Nah, baru setarakan jumlah H-nya. Dari mana 8H+? 4H2O. Ya. Setelah itu baru kita setarakan muatannya. Di ruas kiri, muatannya tadi berapa? Min 2. Di ruas kanan berapa? Min 2 tambah 2. 0 ya. Supaya sama-sama dengan min 2, ini ditambahkan 2 elektron. Di sini min 1 tambah 8. Itu plus 7. Di sini plus 2. Maka supaya sama-sama plus 2, ini tambahkan 5 elektron. Barulah kita samakan dengan menyamakan elektronnya. Kalau dalam matematika itu namanya adalah eliminasi. Nah, baru dijumlahkan nanti, itulah dapatlah nanti hasil penyetaraan reaksinya. Oke, lanjut. Untuk bab kedua atau materi yang keduanya adalah sel elektrokimia. Sel elektrokimia dalam kehidupan sehari-hari itu adalah contohnya sel volta, yang biasa kita temui adalah baterai dan aki. Ini berfungsi merubah energi kimia menjadi energi listrik. Baterai dan aki salah satu contohnya. Kemudian sel elektrolisis dalam hal ini salah satu contohnya adalah untuk penyepuhan logam. Merubah energi listrik menjadi energi kimia, itu penyepuhan logam. Biasanya kita temukan di tukang emas. Kalau misalnya kita ke tukang emas mau menyepuhkan logam emas atau logam mulia kita yang sudah kusam, kita bisa bawa ke tukang emas, bisa menjadi seperti baru kembali. Oke, lanjut. Reaksi pada sel volta. Katoda bermuatan positif, anoda negatif. Nah, ini notasinya. Pada notasi sel di sini mengalami oksidasi, ini adalah batas antar fasa, sini oksidasi, ini jembatan garam, di sini adalah reduksi. Potensial reduksinya bisa dihitung dari N0 katoda dikurang N0 anoda. Menentukan anoda yang mana, katoda yang mana, kita lihat yang lebih kecil itu bernilai, yang lebih kecil itu adalah anoda, yang lebih besar itu bertindak sebagai katoda. Contoh soalnya, diketahui K plus menjadi K. Semua potensial diketahui dalam bentuk potensial reduksi ya. Jadi di sini siapa yang lebih kecil? K, berarti K mengalami oksidasi. Jadi kita diminta menentukan hitung E0-nya dan notasi selnya. E0-nya langsung aja dikurangi min 0,76 dikurang min 2,97, dapatlah positif. Kenapa ini? Karena plus-plus ya. Nah, notasi selnya adalah K-nya oksidasi, Zn-nya mengalami reduksi. Oke, berikutnya sel elektrolisis. Kalau pada sel elektrolisis muatannya berbeda dengan sel volta. Anoda itu bermuatan positif, sedangkan katoda bermuatan positif. Katoda bermuatan negatif. Kebalikannya ya, cuma muatannya aja, tapi proses terjadinya reaksi tetap sama. Kemudian reaksi-reaksi yang terjadi
Reaksi pada katoda untuk golongan aktif maka yang tereduksi adalah air. Karena logam itu inert, sukar bereaksi. Tapi kalau logam selain logam aktif maka logam itu sendiri. Misalnya selain logam golongan 1 2A misalnya apa? Kita ambil contoh Mg, Fe itu. Kemudian pada anoda yang tereduksi adalah air jika menggunakan elektroda inert. Inert itu apa? Adalah elektroda yang sukar bereaksi. Kemudian anion, jika anionnya itu mengandung oksigen, maka yang tereduksi air. Tapi selain oksigen, maka unsur tersebut. Nah, kita ke sini. Benda apa ini anak-anak? Ya, besi berkarat. Apa yang terjadi jika besi berkarat atau intinya logam itu berkarat? Apakah benda itu masih berfungsi dengan optimal? Tentu tidak, sudah akan terganggu. Nah, tentunya apa saja yang menyebabkan besi berkarat? Sedikit banyak sudah tahu ya, Nak ya. Contohnya di sini, faktor yang menyebabkan koresi adalah kadar oksigennya. Kelembaban udara. Semakin lembab suatu wilayah atau suatu tempat, maka semakin mudah terjadinya karatan. Kemudian suhu, semakin rendah suhu juga seperti itu, pH. Nah, ini yang bagi punya logam mulia jangan sering menggunakan logam mulia kalau sedang di daerah yang kadar asamnya tinggi. Ya, bikin cuka empek-empek pakai emas. Nah, nanti hati-hati ya, rusak ya, hati-hati ya. Dan berikutnya adalah elektrolit. Oke. Nah, lembar kerja ini Ibu buat lembar kerja ini bertujuan untuk mengetahui pemahaman kalian sebagai syarat juga kenaikan kelas nanti. Silakan nanti setelah mempelajari video ini dan bisa juga kalian search di Google untuk mempelajari materi tentang elektrokimia ini. Nanti kalian mengunjungi link ini dan karena ada beberapa gambar yang akan diupload, maka sebelum mengunjungi link ini sediakanlah email terlebih dahulu supaya kalian bisa upload gambarnya untuk menjawab pertanyaan dari Ibu ya. Jadi nanti tolong kunjungi link ini ya. Nah, itu saja materi pembelajaran kita yang Ibu sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan video pembelajaran ini bermanfaat untuk kita semuanya. Tetap jaga kesehatan. Ibu berharap, berdoa selalu anak-anak Ibu semuanya sehat. Sampai ketemu lagi di pondok dan sekolah kita kembali. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.